Oke, kita masuk ke part 2 ya. Ini part 2. Nah, sekarang salah satu kelebihan dari menggunakan belt dalam transmisi mesin adalah eh, apa ya ini ya? Peletakan sumbu daripada rodanya itu bisa bebas begitu ya. Jadi aksisnya itu bisa membentuk 90 derajat seperti ini ya, atau mungkin membentuk berapapun derajat itu bisa. Nah, kalau misalnya menggunakan roda gigi itu kan kadang-kadang kalau misalnya ingin membuat yang sudutnya 90 derajat, kita menggunakan bevel gear gitu ya. Menggunakan bevel gear itu gambarnya seperti ini ya. Nah, ini gear satu misalnya. Nah, ini gear 2-nya seperti ini gitu ya. Nah, ini kan membuat yang 90 derajat. Nanti kalau misalnya ada yang katakanlah sudutnya misalnya sekian derajat gitu ya. Kita harus buat lagi gini misalnya ya. Kita harus buat lagi. Nah, seterusnya. Jadi setiap kali sudut ini berubah, kita harus membuat atau memfabrikasi roda gigi baru begitu. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan drive apa namanya menggunakan belt drive itu kita tidak usah membuat gear baru. Kita hanya ya sama-sama membuat roda saja. Cuma bedanya aksisnya berbeda gitu, gitu ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari transmisi sabuk, dia sangat fleksibel. Nah, tapi intinya perlu diperhatikan penetakan idler. Karena kalau tidak ada idler terkadang bisa gagal. Kalau misalnya ya yang ini misalnya tidak ada idler, berarti kan dia sabuknya ini langsung ke bawah gini ya. Nah, itu kan menyebabkan kemungkinan slipnya tinggi. Nah, jadi harus ada idler ini juga di sini. Karena kalau dari sini langsung ke sini itu malah ribet begitu ya. Jadi memang perlu ada logika ya. Logika sebelum apa namanya mengarahkan kemana jalannya sabuk begitu ya. Nah, ini kan dibuat di sini supaya aman begitu ya. Karena kan kalau ini langsung ke sini nanti malah cengkraman di sini tidak maksimal. Nah, itulah salah satu kegunaan dari idler begitu ya. Nah, kemudian kita tentang crown ya. Crown itu adalah tempat di mana belt itu bersinggungan langsung dengan roda putarnya atau wheelnya. Nah, di beberapa tempat itu wheelnya itu bentuknya halus begini ya. Nah, ini tidak apa-apa, cuman kalau misalnya putaran mesin tinggi, terkadang belt ini bisa slip dan lepas begitu ya. Nah, untuk bisa meminimalisir terlepasnya belt dari wheelnya ini, maka dibentuk wheelnya ada rumahnya lah, istilahnya ada tempat di mana belt itu masuk. Nah, bentuk daripada crown ini berbeda-beda tergantung dari jenis bentuk beltnya begitu ya. Nah, ini yang untuk flat belt, untuk yang flat belt ya. Flat belt gitu ya. Kemudian ini juga ada untuk yang V-belt ya. Nah, di sini ada istilah-istilah, ada clearance ya, clearance di sini. Kemudian belt thickness atau ketebalan sabuk itu T ya, T. Kemudian ini pulinya atau wheelnya ya. Jadi ini wheel gitu ya, or safe gitu ya. Nah, ini ada pitch diameter. Pitch diameter of pulley itu adalah eh, diameter wheel atau juga biasa disebut D aja ditambah T ya. T itu adalah ini ya. Jadi ini itu setengah T ya. Ini setengah T. Setengah T ditambah setengah T yang di bawahnya. Itu kan jadi satu begitu ya. Nah, ini di sini dari bagian terbawah belt ke bagian terbawah belt yang di sebelah sana itu satu satu diameter gitu ya. Diameter wheel ditambah T. Nah, ini kalau untuk pitch diameter gitu ya. Nah, Nah, ini ya, tadi ada beberapa jenis belt. Yang pertama ada round belt, bentuknya lingkaran kalau dipotong melintang begitu ya. Ada V-belt, ini ada flat, flat, kemudian ada yang tooth belt atau bergigi. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini dia bentuknya lingkaran ya. Kalau kita potong secara melintang nanti bentuknya adalah V-belt. Ini round belt ya.
Nah, kalau ini yang flat gitu ya, jelas begitu ya, ini flat belt karena dari bentuknya sudah sangat jelas. It's flat belt. Nah, kemudian ini ada bergigi ya. Nah, kalau untuk bergigi biasanya crownnya juga dia bergigi. Nah, tipe bergigi ini adalah tipe yang paling baik karena dia tidak slip dan sangat cocok untuk digunakan di apa namanya, roda gigi sangat cocok digunakan untuk yang perputaran tinggi karena slipnya minimal. Nah, kemudian ini V-belt. Nah, ini saya cari-cari contoh di mesinnya di Google tidak ketemu, tapi intinya sama lah ya. Intinya kalau dipotong bentuknya ini V-belt. Nah, kemudian terkadang juga V-belt dan tooth ya. Di sini tulisannya cock ya. Tapi sama dengan tooth. Nah, ini digabungkan supaya apa? Ya supaya daya cengkeramnya juga lebih besar. Ya oke itu ya untuk part 2. Nanti kita lanjutkan ke part 3. Nanti kita akan mulai masuk ke perhitungan terkait menghitung kecepatan putar dari sistem transmisi sapu.